bersyukur kepada Allah kita yang hidup, masih memberikan kita kesempatan pada pagi hari ini untuk bisa menikmati dan merasakan akan kasih Tuhan, bisa bersama-sama mengikuti kebaktian pada minggu hari ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan memulai ibadah kita. Mari saya mengajak jemaat Tuhan untuk menenangkan hati dan pikirannya. Saya mengajak kita untuk mengambil sikap saat teduh. Saudaraku yang terkasih, jika kita terus berada dalam kebenaran Tuhan, maka penyertaan Tuhan akan selalu ada dalam hidup kita. Sebagaimana yang dikatakan dalam 2 Yohanes pasal 1 ayatnya yang kedua, begini firman Tuhan, oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Untuk itu, marilah kita hidup terus di dalam kebenaran Tuhan. Saya mengajak kita untuk memulai ibadah ini dengan pujian penyertaan-Mu Tuhan. Hadir
pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Dia yang memeliharakan kesetiaan sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Oleh karena itu, turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Dengan tetap berdiri, mari kita naikkan pujian, berilah hormat padanya. Segala puji hormat hanya bagimu, Allah Tritunggal, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji. Saat ini Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dalam kewibawaanmu ya Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, di mana kami mau mengucap syukur karena Engkau terus menyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terbukti Tuhan, pada saat ini kami ada sebagaimana kami adanya. Kami dapat berkumpul bersekutu di tempat-Mu untuk beribadah kepadamu ya Tuhan, untuk menikmati hadirat Tuhan pada saat ini. Bapa dalam surga, untuk itu ya Tuhan, sebelum kami lebih dalam lagi masuk di dalam hadirat Tuhan, kami mengaku bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kami adalah manusia berdosa. Untuk itu Tuhan, ampuni setiap dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan, yang telah melukai hati-Mu Tuhan. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami benar-benar dilayakan untuk datang di hadapan Tuhan, untuk datang beribadah kepadamu. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau telah mengampuni kami melalui karya penyelamatanmu, melalui anak-Mu Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus setiap kami. Terima kasih Tuhan atas pengampunan yang Kau berikan bagi kami. Bapa dalam surga, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Di sepanjang ibadah ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang terus memimpin akan ibadah ini Tuhan, sehingga kami bisa benar-benar merasakan akan kehendak Tuhan di dalam hidup kami sepanjang ibadah ini. Engkau berkati jemaat Tuhan yang dalam perjalanan, kiranya Engkau tuntun, Engkau pimpin, sehingga bisa bersama-sama dengan kami untuk memuji, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Saudara yang terkasih, semestinya kita harus bangga memiliki Allah kita yang besar. Walau begitu banyak tantangan, rintangan yang kita hadapi. Ingat, kita memiliki Allah yang besar, yang sanggup menjawab dan menolong kita dalam segala perkara kita. Amin. Mari kita bersorak memuji Allah kita dengan pujian Allah kita besar. Sama-sama katakan.
besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Katakan, Allah kita besar, Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan. Sama-sama katakan, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Oh, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya yang besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sama-sama katakan, Tuhan ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Oh, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari kita teruskan pujian kita. Sama-sama kita katakan, sebab Tuhan Maha Besar. Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala
menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sama-sama katakan, ceritakanlah kemuliaan Allah. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Dengan tetap berdiri, pada saat ini kita akan sama-sama mengaku iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan pujian dari kaum wanita. Yesus aku iki dalange setajatine kaya tenan kauripan ora ana wong siji-siji kang bisa sowan marang Sang Rama menawa ora melu ing aku. Nanging padha rukukna padha ing swarga kang ora bakal iso ingkang lan piye kang rusak lan ora bakal terpakan maring kan bakal nolong.
Puji Tuhan, kita sudah diberkati melalui pujian dari kaum wanita. Dan tiba saatnya kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Maka sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menaikkan pujian yang mengatakan badai dahsyat serta ombak. Badai dahsyat serta ombak empas kapalku, nyaris tenggelam karena ombak, timbul takutku. Jangan engkau takut, Yesus di sisimu. Jangan engkau takut, Tuhanmu Yesus sertamu. Ya jangan engkau takut, Tuhanmu Yesus sertamu. Tak pernah Ia tinggalkan juga kasih-Nya. Dia pohon kekuatan, selalu beserta. Jangan engkau takut, Yesus di sisimu. Jangan engkau takut, Tuhanmu Yesus sertamu. Ya jangan engkau takut, Tuhanmu Yesus sertamu. Biarlah badai dan ombak ku tetap tenang. Segera ku kan berlabuh di negeri kekal. Jangan engkau takut, Yesus di sisimu. Jangan engkau takut, Tuhanmu Yesus sertamu. Ya jangan engkau takut, Tuhanmu Yesus sertamu. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menyertai kami. Bapa, tanpa penyertaan-Mu kami tidak akan mampu, kami tidak akan sanggup berjalan sendiri. Tuhan, mari jelaskan penyertaan-Mu buat kami, supaya kami mengerti kalau Engkau menyertai kami. Ketika kami membaca firman-Mu, dan kami merenungkannya, urapi kami semua, urapi hamba Tuhan, supaya firman Tuhan jelas buat kami. Supaya kami mengerti apa yang harus kami lakukan untuk selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tutup hamba-Mu di belakang salib Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi semua. Mari kita akan bersama-sama buka Alkitab kita.
dari kitab Keluaran. Kitab Kejadian. Kitab Kejadian Kitab Kejadian pasal yang ke-28. Kita tidak akan membaca seluruh pasal, tetapi beberapa bagian akan saya bacakan untuk saudara semua. Kita akan baca bersama-sama Kejadian 28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima terdahulu. Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia, serta memesankan kepadanya. Katanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah, pergilah ke Padan Aram, ke rumah Betuel, ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban, saudara ibumu. Moga-moga Allah yang Maha Kuasa memberkati engkau, membuat engkau beranak cucu, dan membuat engkau menjadi banyak, sehingga engkau menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Moga-moga Ia memberikan kepadamu berkat yang untuk Abraham kepadamu, serta kepada keturunanmu, sehingga engkau memiliki negeri seini yang kau diami sebagai orang asing yang telah diberikan Allah kepada Abraham. Demikianlah Ishak melepas Yakub. Lalu berangkatlah Yakub ke Padan Aram, kepada Laban, anak Betuel, orang Aram itu, saudara Ribka, ibu Yakub dan Esau. Kita teruskan ayat yang ke-10. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau terbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman ini, dan kita melakukan apa yang dituliskan dalam firman Tuhan ini.
Setelah Yakub diberkati oleh Ishak, sebenarnya berkat ini bukan untuk Yakub, tetapi untuk Ishak. Tetapi apa yang dipikirkan oleh Ishak itu sudah dikatakan oleh Tuhan melalui Ribka, bahwa anak yang dikandung oleh Ribka adalah anak kembar. Anak yang kedua, adiknya, akan lebih berkuasa daripada kakaknya. Dan Ishak rupanya masih berpegang teguh kepada yang sulung. Anak sulung yang harus mendapatkan bagian. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui Ribka, itu pun diperhatikannya. Ya, kalau Tuhan yang berbicara, itu harus dilakukan. Tetapi aku Bapak, aku harus memberikan kepada yang tua. Oleh karena itu, terjadilah penyerobotan berkat anak sulung ini. Jadi Yakub menyerobot hak anak sulung. Padahal hak anak sulung ini sudah dijual. Ternyata hak anak sulung diperjualbelikan. Tidak disadari oleh Esau bahwa itu begitu penting. Tapi Esau saat itu, apa yang menyenangkan saat itu yang lebih diperhatikannya. Sebab itu, hak kesulungan dijual hanya untuk semangkuk kacang merah, sup kacang merah. Betapa hina keadaan Esau. Tidak memperdulikan akan berkat yang besar. Akan apa yang dijanjikan untuk anak sulung. Tetapi memang yang namanya Esau ini, dia lebih rela untuk mendapatkan semangkuk kacang merah daripada hak kesulungan. Karena hak kesulungan itu nanti kapan. Yang penting sekarang. Inilah yang terjadi dengan kita saat ini. Berapa banyak anak-anak muda tidak memperdulikan akan hak istimewa yang Tuhan siapkan. Lebih suka yang sekarang itu nanti urusannya. Karena urusannya nanti akibatnya besar. Setelah tahu hak kesulungan itu diserobot oleh Yakub, Esau kecewa. Minta tidak ada lagi berkat Bapak. Berkati aku. Memang Tuhan mengatakan melalui Ishak, tidak ada lagi berkat. Yang ada, Tuhan tidak akan memberikan embun untukmu. Waduh, sakit hatinya. Tetapi segala ini semua akan berlalu kalau engkau kerja sungguh dan kerja keras. Maka semua ini akan berlalu. Engkau juga diberkati. Sejak saat itu, Yakub ketakutan. Esau coba untuk membunuh Yakub. Yakub harus pergi. Dan Yakub pergi. Coba perhatikan saudara. Yakub pergi meninggalkan ibu bapaknya.
Bapak Yakub ini, yaitu Ishak, kaya raya, sangat kaya. Tetapi ketika Yakub pergi untuk mulai perjalanan hidup, perjalanan musafir bagi dia harus mulai meninggalkan orang tuanya. Belum pernah dilakukan. Dia selalu ada dekat orang tua. Tidak seperti Esau, sering berkelana. Tapi Yakub tidak. Sekarang Yakub yang biasa hidup nyaman, harus pergi berkelana. Saudara tahu, apakah Ishak memberikan sesuatu buat Yakub? Apakah ada bekal untuk Yakub? Hanya ada makanan untuk sampai ke Haran dan minum. Yang lain tidak ada. Tidak dibekali harta. Ishak tidak pergi dari tempatnya. Tetapi istri pun dicarikan oleh Abraham. Dan Yakub harus cari istri sendiri. Dan tidak boleh orang Kanaan. Hanya boleh ambil dari keluarga ibumu. Pergi ke Haran. Waktu pergi, hanya bawa tongkat dan mungkin sedikit makanan. Tidak ada apa-apa. Bapak-bapak, apakah engkau tega melepas anakmu tanpa bekal untuk dia berjalan? Tahu apa bekalnya? Ishak hanya membekali Yakub dengan berkat. Hanya dengan berkat yang diberikan oleh Ishak kepada Yakub. Coba lihat berkatnya apa? Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah dia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah dia. Anak-anak muda sekarang, pergilah dengan berkat Bapak. Ya kira-kira Pak, malah cukup berkatnya itu nanti, buat hari ini, buat besok. Apa? Banyak anak-anak muda sekarang minta dibekali, bukan berkat. Tetapi Yakub dibekali berkat untuk pergi, untuk belajar hidup mandiri. Ishak kaya raya. Tetapi ketika Yakub pergi, hanya bawa tongkat. Tidak ada apa-apa lagi. Saudara dapat baca dan cari. Hanya itu. Anak-anak muda, ketika engkau pergi, bersyukur kalau engkau diberi restu dan berkat oleh orang tuamu. Itu penting. Bukan harta. Bukan warisan. Anak bungsu membawa warisan yang luar biasa. Habis semua. Dia tidak membawa berkat. Dia tidak mendapatkan berkat dan restu dari Bapa. Tapi Yakub berangkat dengan berkat restu dari Bapa dan Ibu. Saudara-saudara, kita melihat berkat yang Tuhan berikan dan Tuhan melakukan sesuatu. Berkat itu berkat apa? Dalam perjalanan musafir,
Yang pertama, perjalanan daripada Yakub mulai mencari hidup. Ayat ke-20, pasal 28 ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Saudara-saudara, dalam perjalanan ini, Tuhan menyertai Yakub. Di dalam perjalanan hidup dari Yakub, Tuhan sertai dia. Disertai bukan hanya sekedar dibarengi, diikuti. Tetapi Tuhan ada beserta dengan Yakub. Ia mendampingi Yakub. Senin yang kapan ya? Mungkin 2 minggu lalu ya. Verlina ajak kami sekeluarga. Verlina dengan keluarganya dan juga dengan adiknya di sana. Ajak kami ke Sarangan. Kami diajak, ayo sama-sama kita pergi ke Sarangan. Sebenarnya bagi kami sangat menyenangkan. Ada yang ajak, ada yang ikuti, ada yang menyertai. Kami perlu itu. Ibu pakai kursi roda, merepotkan sebenarnya. Kalau saya mungkin merepotkan juga katanya. Saya ketawa lagi. Iya benar merepotkan. Kenapa? Waktu sampai di Sarangan, Ibu mau kemana ini? Itu tempat parkir. Dari tempat parkir itu harus jalan jauh lagi ke sana, ke Sarangan. Masih cukup jauh. Pakai kursi roda bagaimana? Nah, di sini harus difikirkan bagaimana nolongnya. Bagaimana penyertaan Verlina kepada kami. Lapar saat itu. Kemana? Ya sudah, parkir di atas. Nah, sekarang mau makan. Istri saya kalau turun naik sulit. Tangganya, naik tangga. Saudara kalau naik tangga di sini, enak tangganya di sini. Hanya sekitar 10 cm, 15 cm. Tapi waktu tangga kami di sana, tangganya 40 cm. 40 cm, waduh. Lapar om katanya. Iya lapar. Ayo. Nah di sini. Verlina bukan hanya menyertai saja. Di dalam penyertaannya ini, melindungi, membawa, menuntun, ya, menyusahkan, tapi dibawa, dituntun. Ayo. Kemudian kami makan sate di situ. Tidak ada tempat di situ, hanya ada tikar. Aduh, saya bilang duduk di bawah bagaimana ya duduknya. Karena yang namanya ini menyertai. Bukan hanya asal datang lewat, ayo nunggu gitu. Tidak, disertai Verlina, diambilkan bangku. Siapa? Si Gaby Grace, nuntun, ayo duduk di sini opa. Nah, mereka duduk di bawah, saya duduk di kursi. Istri saya di mobil saja tunggu di sana. Sebab turun naiknya sulit. Nanti setelah makan baru kami ke Sarangan. Ada mobil yang membawa kami ke sana. Disertai, ini diangkat, ditolong, dinaikkan ke mobil. Itu namanya disertai, saudara. Yang seperti itu kira-kira. Saudara kita disertai oleh Tuhan. Bagaimana disertai oleh Tuhan? Tuhan memperdulikan kita dan Tuhan tahu apa yang kita tidak mampu. Tuhan ikut serta. Tuhan bawa.
Itu namanya disertai. Bukan asal disertai ikut di belakangnya. Tidak, disertai. Ini penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kadang-kadang kita tidak mengerti. Tuhan menyertai. Tadi nyanyian. Badai dahsyat serta ombak. Pukul hidupku. Tapi Tuhan beserta. Percayalah. Tuhan menyertai. Tuhan melindungi dan mengawasi. Yang kedua, kita lihat dalam perjalanan musafir atau perjalanan hidup dari Yakub. Tuhan menyertai dengan memperhatikan, menjagai, dan melindungi. Dalam hal ini, Tuhan berkata, Aku ada untuk kamu. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, dituliskan, I am with you. I keep you. Nah saudara, I am with you. Aku ada untukmu. Jadi ketika Tuhan menyertai kita, Tuhan ada untuk kita. Bukan lewat begitu saja, bukan asal ada, tapi ada untuk kita. Pernah saudara memahami hal ini? Pernah menikmati Tuhan ada untuk kita? Seperti halnya Bu Yakub ada untuk Pak Yakub. Dalam keadaan lagi sulit, Bu Yakub ada. Bukan hanya cuman bersama-sama, tapi ada melayani, bantu. Tuhan ada untuk kita pada saat kita tidak mampu apa-apa. Tuhan ada beserta kita. Dan Tuhan, I'll keep you. Tahu saudara, keep itu memelihara. Ketika Tuhan beserta, Tuhan memelihara kita. Bukan asalan. Di sini, si Arneti punya anjing. Diberi anjing oleh Pak Ingatin. Ya. Anjing itu namanya si Golden. Ada di sini. Nah, anjing itu dari Pak Ingatin diberitahu. Arneti mau anjing ini karena saya akan ke India. Akan melayani di India. Anjing ini tidak ada yang memelihara. Mau kamu meliharanya? Arneti, mau, aku senang. Di sini saudara, kita punya anjing, kita dapatkan itu. Bukan hanya senang, terus main-main saja. Bukan. Ketika kita bilang, saya senang, saya memelihara anjing itu. Saya menjaga. Maksudnya bagaimana menjaga itu? Anjing ini diberi makan dengan baik. Rambutnya disisiri. Disikat. Saya bilang sikat. Jangan dimandikan setiap hari. Sakit nanti mati anjingnya. Lebih baik jangan mandinya kalau bisa sebulan sekali saja. Harus panas betul. Sikat. Sisiri yang bersih. Yang bersih. Nah, bukan hanya itu. Yang namanya memelihara. Anjingnya diajak bicara. Anjingnya ditepuk-tepuk. Anjingnya disayang-sayang. Itu namanya dipelihara. Tuhan menyertai kita, memelihara kita. Sadarkah kita Tuhan memelihara kita? Pernah saudara pikirkan bahwa Tuhan memelihara kita? Apa engkau menikmati pemeliharaannya? Bukan hanya sayang kepada kita Tuhan,
Bukan hanya melepaskan kita dari segala dosa kita dan kita diselamatkan. Bukan hanya sekedar itu, tetapi memelihara, mencukupkan apa yang kita perlukan. Tuhan ada buat kita. Tuhan memelihara, Tuhan menjaga, Tuhan menyertai. Saudara-saudara, betapa indahnya hidup bersama Tuhan, dipelihara, dijagai oleh Tuhan. Bagaimana keadaan? Apakah kita mengerti pemeliharaan Tuhan? Tuhan menyertai bukan hanya asal jalan bersama, tidak. Tapi memelihara dari hari ke hari. Di tengah keadaan yang tidak baik, Tuhan tetap memelihara. Yang ketiga, perhatikan akan kata yang jemahkan. Behold, I am with thee and will keep thee. Saat Yakub dalam perjalanan musafir, Tuhan bukan hanya menyertai saja. Tuhan ada beserta dengan dia. Tuhan juga melindunginya. Memberikan pemeliharaan yang baik sehingga kita nyaman. Kita tentram di dalam lindungan Tuhan. Saudara, apakah saudara menikmati kenyamanan ikut Tuhan? Apakah saudara betul-betul menikmati kenyamanan bersama Tuhan? Nikmat atau tidak? Persoalan selalu ada. Jangan pikir persoalan tidak ada. Kita hidup dikelilingi oleh semua persoalan yang banyak. Semua yang menyulitkan itu ada di depan kita. Ada di sekeliling kita. Tetapi Tuhan memberikan kenyamanan. Tuhan berikan kenyamanan. Kenyamanan yang betul-betul nyaman. Tentram, damai. Itu pemeliharaan Tuhan. Suatu kali ya, ada satu perlombaan untuk melukiskan tentang ketentraman, tentang damai sejahtera, tentang keamanan, ketentraman. Wah, orang-orang ikut. Semuanya banyak yang membuat peserta. Membuat lukisan-lukisan yang indah-indah. Lukisannya luar biasa. Ada pemandangan yang indah sekali. Ada gunung, ada matahari, ada danau, teduh, tenang, ada sawah di sana. Ada yang menggambarkan lagi keindahan yang lain, ketenangan yang lain. Nampak tenang. Seperti tidak ada apa-apa. Tenang semua. Menggambarkan satu gambar sawah. Ladang yang indah. Dan kemudian di situ ada dangau. Yaitu dangau itu apa ya? Dangau itu rumah yang ada di sawah. Ya, tempat petani beristirahat, itu namanya dangau. Ada duduk di situ, si petani sedang duduk sambil makan. Tenang kelihatannya, enak sekali. Ada banyak lukisan yang dipamerkan di situ. Yang mana yang juara? Semua orang lihat yang mana yang paling bagus. Semua bagus. Tetapi
Di satu tempat ada satu yang lain. Ada gambar yang lain. Yaitu satu gelora amukan laut. Taufan yang luar biasa. Ombak yang besar. Sedang menghantam ada satu batu karang. Batu karang dihantam di tengah badai. Tetapi di tengah batu karang itu ada lubang yang tidak kena oleh badai itu. Ada lubang. Kemudian ada burung kecil di situ. Sedang bersiul indah. Di dalam batu karang itu. Padahal batu karangnya di luar. Dihantam badai. Yang luar biasa. Badai begitu kuat. Tapi si burung kecil ini hanya bersiul-siul. Rupanya badai ini tidak dipedulikan. Kenapa? Dia tenteram di dalam batu karang itu. Karang itu melindungi dia. Inilah penyertaan Yesus, saudara. Kita tentram damai di tengah dunia yang begitu luas, yang begitu mencekam, menakutkan. Tapi Tuhan batu karang kita yang memberikan keamanan dan kenyamanan buat kita. Dia memberikan kenyamanan itu. Bukankah ini yang namanya tentram, damai di tengah-tengah keributan? Silahkan, di luar ramai. Tetapi aku beserta Yesus. Damai, tenang, tentram, sentosa. Apakah saudara, saat ini kita sedang mengalami gelombang yang dahsyat, ekonomi yang tidak karuan, hidup yang tidak mudah, harus berjuang keras, sekolah persaingan begitu banyak, untuk masuk kerja, saingannya terlalu berat, di tempat pekerjaan, saingannya berat. Mintalah Tuhan. Tuhan sertai aku. Tuhan besertaku, Tuhan. Kalau Engkau besertaku, aku tidak takut. Aku tidak khawatir. Aku damai. Karena Engkaulah batu karang. Silahkan batu karang itu menimpa kepada batu karang itu. Badai menimpa batu karang. Tetapi aku di dalam naungan daripada Tuhan. Batu karang yang teguh itu. Tuhan adalah batu karang yang melindungi dan menaungi kita. Saudara tak ingat lagu itu? Tadi kita nyanyikan dan ada lagi juga lagu tadi. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Tempatku bernaung kokoh aman dan tempat kelepasanku. Kita ada di tempat yang begitu mengerikan. Tapi kita damai, tenteram di dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Mari tunduk kepala semua. Bagaimana keadaanmu saat ini? Apakah engkau sedang mengalami badai yang keras di dalam hidupmu? Ada persoalan yang belum dapat kamu atasi? Tuhan menyertai. Dia memberikan perlindungan. Dia memberikan ketenangan buat kita. Dia memberikan ketenteraman buat kita. Tuhan.
Hamba-Mu berdoa buat kami semua, Tuhan, yang saat ini sedang mengalami badai dahsyat, ombak yang bertubi-tubi. Tetapi Tuhan, kami tahu Engkau menyertai kami, Tuhan. Engkau memberikan perlindungan-Mu. Engkau ada buat kami. Engkau, Tuhan, memelihara kami dengan baik. Engkau menyelamatkan kami. Karena Yesus yang sudah berkorban di atas kayu salib menebus dosa kami. Engkau batu karang yang memberikan perlindungan dan ketenteraman, memberikan ketenangan. Terima kasih Tuhan. Sekalipun dunia ribut dan heboh, tetapi kami menikmati ketenteraman yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati firman-Mu, tanamkan firman-Mu, supaya kami hidup bersama Yesus di dalam damai-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Pak Jul. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya akan bacakan warta jemaat untuk saat ini. Nanti sore ada kebaktian umum yang kedua pukul 17. Untuk minggu depan kebaktian umum tetap diadakan 2 kali, yaitu pukul 9 pagi dan pukul 17 sore. Harap jemaat memperhatikan. Kemudian kami ingatkan kembali untuk hari Selasa pukul 19 atau pukul 7 malam ada kebaktian kaum pria. Jadi kami mengharap agar yang namanya kaum pria bisa mengikuti ibadah tersebut, karena ibadah tersebut membantu mengisi kerohanian kita sepanjang minggu antara itu ya. Jadi antara minggu dengan minggu ada kebaktian umum, ada kebaktian kaum pria. Demikian juga untuk hari Kamis pukul 19 ada kebaktian kaum wanita juga melalui Zoom. Jadi harap kaum wanita dapat mengikutinya. Jadi kenapa kalau kebaktian kaum pria, kaum wanita ini melalui Zoom? Karena memang jaraknya untuk ke tempat ini cukup jauh. Jadi jemaat kita memang tersebar di berbagai tempat. Jadi kalau ke tempat ini membutuhkan waktu yang sangat panjang, ya. Tapi dengan melalui Zoom kita bisa mengikuti semuanya. Jadi tolong kaum pria maupun kaum wanita dapat mengikuti bagiannya masing-masing dalam pembinaan jemaat untuk hari Selasa pukul 7 sore dan kaum wanita pada hari Kamis sore, ya. Hari Sabtu pukul 6 pagi ada doa pagi via Zoom. Link Zoom akan dibagikan pada Jumat malam. Jadi jemaat yang perlu dukungan doa dapat menghubungi Bapak Gembala Jemaat, Bapak Pendeta Indrawan, atau hamba-hamba Tuhan yang ada di pastori untuk didoakan, ya. Kemudian Sabtu pukul 18 ada ibadah PRBK. Jadi bagi pemuda dan remaja dapat mengikutinya. Iuran kematian dapat dibayarkan kepada saudari Yohan Stefani. Aksi 2000 dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk, ya. Ini digunakan untuk membantu pelayanan di wilayah Majelis Daerah 5
Jawa Timur dan sekitarnya. Persembahan hari ini jemaat diberi kesempatan mempersembahkan persembahan untuk pekerjaan Tuhan atau kolekte, dan satu lagi untuk persembahan pekabaran Injil. Kantong merah untuk kolekte dan kantong biru untuk persembahan untuk pos PI. Petugas pengumpul persembahan hari ini adalah Ibu Grace dan Ibu Asmah. Kepada yang bertugas kami persilakan maju ke depan. Sebelumnya kita baca firman Tuhan yang melandasi kita memberikan persembahan, yaitu dari Markus 14 ayat 9, demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Jadi ini berita tentang seorang perempuan yang mengurapi Tuhan Yesus. Ya, dia tidak tidak sayang terhadap harta termahal, yaitu minyak narwastu itu ya dipecahkan kemudian untuk mengurapi Yesus. Jadi apa yang dilakukannya ini untuk mengingat dia. Jadi dengan ketulusan, dengan kerelaan, memberikan yang paling baik untuk Tuhan. Nah, kita diingatkan dalam persembahan ini untuk mempersembahkan dengan kerelaan dan kesungguhan hati dan yang terbaik supaya nama Tuhan dipermuliakan. Seperti wanita yang mengurapi Yesus ini. Mari kita berdoa sebelumnya. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau Tuhan sudah menolong kami semuanya. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan dan untuk pekabaran Injil. Kami tahu Tuhan bahwa gereja ini kecil, gereja ini masih kesulitan dalam pendanaan, tapi kami menaungi 5 pos PI Tuhan. Kami memang berat, tapi kami diingatkan oleh firman Tuhan hari ini, dengan kerelaan, dengan kesungguhan hati, nama Tuhan akan dipermuliakan seperti wanita yang mengurapi Engkau ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mempersembahkan persembahan hari ini dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya.
berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 Tuhan, kami persilakan bangkit haleluya, berdiri. haleluya, haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami kembali kepada Tuhan, kami mengucapkan syukur, terima kasih kalau pada hari ini Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah menolong kami semuanya. Biarlah pesan-Mu, firman-Mu hari ini menguatkan kepada kami semuanya. Bahwa ketika kami percaya kepada Tuhan, Tuhan memberi kepada kami berkat. Dan berkat yang dari Tuhan itu lebih daripada segala sesuatu Tuhan. Terima kasih, kami tahu diingatkan hari ini bahwa seorang yang percaya kepada Tuhan adalah hidup dalam berkat. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu mengingat Tuhan, selalu bergantung kepada Tuhan, lebih dekat lagi kepada Tuhan, memberikan persembahan yang benar kepada Tuhan, supaya kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan, seperti dialami Yakub yang diberitakan pada hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan berkat ini juga untuk kami semua yang percaya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah memberikan teguran firman-Mu, memberikan kebenaran firman-Mu, memberikan penguatan akan firman-Mu pada hari ini kepada kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan untuk hari ini seluruh saudara-saudara kami semuanya yang tidak hadir, kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka juga menikmati berkat-Mu, menikmati kasih-Mu, dan menikmati pemeliharaan Tuhan. Yang sakit Tuhan, kiranya Tuhan jamah, Tuhan kuatkan kembali. Yang mengalami sakit menaun Tuhan, kiranya Tuhan tidak tegakan. Supaya saudara-saudara kami yang dalam kesakitannya ini tetap menerima berkat Tuhan, tetap menerima kekuatan yang dari Tuhan, tetap mengarahkan pertolongannya hanya kepada Tuhan saja. Ada sesuatu yang Tuhan berikan saat saudara-saudara kami mengalami sakit yang begitu lama ini Tuhan. Kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan supaya ada sukacita, ada damai sejahtera, ada banyak dilakukan supaya umat Tuhan terpelihara melalui orang-orang yang Tuhan khususkan ini Tuhan. Saudara-saudara kami yang di dalam pergumulan kiranya Tuhan tolong supaya mereka beroleh pembelaan dari Tuhan, beroleh pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati pos-pos PI yang ada, yang menjadi bagian dari Gereja Isa Al-Masih Jemur Sari ini Tuhan. Tuhan memberkati mereka semuanya Tuhan. Seluruh jemaatnya Tuhan pelihara, Tuhan berikan kecukupan, Tuhan berikan kesehatan yang cukup, dan Tuhan memberikan perlindungan. Hamba-hamba Tuhan kiranya juga Tuhan berkati dengan kuat kuasa yang datang dari Tuhan, supaya pemeliharaan jemaat-Mu semakin baik Tuhan, nama Tuhan boleh ditinggikan melalui pos-pos BI yang ada. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan bangsa negara kami Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan, supaya tetap di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam kasih Tuhan. Kalau pada November mendatang ada pilkada Tuhan, mohon untuk pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi, kota maupun kabupaten, kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan,
supaya kepala daerah terpilih ini Tuhan tetap mengerjakan semua tanggung jawabnya berdasarkan takut dan gentar akan Tuhan, supaya mereka mengerjakan semuanya dengan benar Tuhan. Terima kasih, biarlah rakyat memilih pemimpin yang memiliki keseriusan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, mengutamakan seluruh kepentingan masyarakat, bukan hanya golongan tertentu ya Tuhan. Kami juga menyerahkan keadaan ekonomi keuangan negara kami, juga harga-harga barang yang masih tinggi Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan tetap turut campur tangan supaya harga ini tetap terkendali, masyarakat bisa membeli dengan harga yang terjangkau. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan cuaca yang ada ini ke dalam tangan Tuhan. Di satu pihak ada banyak tempat yang kekeringan, kekurangan air. Di satu tempat ada daerah yang mengalami banjir yang merusakkan banyak tempat. Untuk ini kami mohon kiranya Tuhan mengatur segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan doa ini kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Silakan duduk dan doa teduh. Selamat siang, Tuhan memberkati.